Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi nih sama kakak NDR 136. Nah, kali ini kakak NDR 136 akan membahas tema mengenai pendidikan serta dakwah keagamaan Islam. Sebelum melihat videonya, jangan lupa like, share, and subscribe ya. Sebagai manusia, yang notabene adalah makhluk sosial, manusia tidak bisa dipisahkan oleh manusia lainnya. Nah, kali ini KKN 136 akan membahas mengenai adab bertamu. Untuk itu, mari kita lihat apa saja adab-adabnya. 1. Mengetuk pintu dengan lembut. Cara kita sebagai tamu dalam mengetuk pintu saat meminta izin masuk ke dalam rumah adalah dengan lembut dan memperlihatkan kesopanan yang membuat si pemilik rumah ridho akan kedatangan kita. Ada satu hal lagi yang perlu kita perhatikan adalah batasan mengetuk pintu. Rasulullah telah mengajarkan kepada kita untuk mengetuk tidak lebih dari 3 kali dan kembali pulang jika tidak ada jawaban, seperti yang diriwayatkan dalam hadis berikut. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, minta izin masuk ke rumah itu 3 kali. Jika diizinkan untuk kamu, masuklah, dan jika tidak, maka pulanglah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, ucapkan salam dan meminta izin sebelum masuk. Sebagai tamu, sebelum masuk ke rumah orang, hendaklah kita meminta izin terlebih dahulu kepada si pemilik rumah. Dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Kildah bin Al-Hanbal bahwa dia masuk ke rumah Rasulullah tanpa mengucapkan salam dan meminta izin, maka Rasulullah pun bersabda, "Kembalilah, ucapkan Assalamualaikum. Bolehkah saya masuk?" Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. 3. Tidak menghadap langsung ke pintu. Hal ini bertujuan memberikan hak kepada pemilik rumah untuk mempersiapkan diri menyambut tamu. Hal ini juga sesuai dengan apa yang diteladankan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang berbunyi adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam jika mendatangi suatu pintu dan akan meminta izin, beliau tidak menghadap ke arah pintu, maka tetapi beliau berada di sebelah kiri atau kanannya. Jika diizinkan, beliau baru masuk. Jika tidak, beliau pun kembali. 4. Tidak melihat isi rumah. Saat kita bertamu, kita hendaknya tetap di tempat kita. Dipersilakan duduk saja. Tidak perlu mata kita melihat-lihat ke dalam isi rumah. Ini seperti yang dijelaskan dalam hadis berikut. Andaikan ada orang melihatmu di dalam rumah tanpa izin, engkau melemparnya dengan batu kecil, lalu kamu cungkil matanya, maka kamu tidak ada dosa bagimu. Hadis riwayat Bukhari Kitabul Istijan. 5. Bersalaman. Bersalaman dengan sesama jenis atau mahramnya adalah sebuah kebaikan yang bisa merontokkan dosa dari kedua belah pihak. Namun Allah melaknat mereka yang bukan mahram saling bersentuhan kulit. Untuk itu, kita harus bisa memilah dengan siapa kita berjabat tangan, begitu pula saat kita bertamu. Keutamaan bersalaman dapat dilihat dalam hadis berikut. Dari Al-Bara bin Azib RA, dia berkata, Rasulullah bersabda, tidaklah dua orang muslim saling bertemu kemudian berjabat tangan, kecuali akan diampuni dosa-dosa mereka sebelum mereka berpisah. Yang keenam adalah duduk di tempat yang disediakan. Sebagai seorang tamu, sudah sepantasnya kita menjaga sopan santun kita agar tidak membuat tuan rumah marah dan tidak berkenan atas kehadiran kita. Selain meminta izin, wudhu juga harus diperhatikan dalam bertamu. Ketika sudah diizinkan masuk ke dalam rumah, maka hendaknya kita duduk atau menempati tempat yang telah disediakan dan dipersilakan oleh si pemilik rumah. Hal ini sesuai dengan hadis berikut dari Muawiyah bin Huzai. Ia berkata, saya pernah meminta izin menemui Umar radhiyallahu anhu. Orang-orang lalu berkata, duduklah di tempatmu
sampai ia keluar menemuimu. Maka aku duduk dekat pintunya hingga beliau keluar menemuiku. Hadis riwayat Bukhari. 7. Menjawab pertanyaan dengan jelas. Ada kalanya saat berkunjung, sang pemilik rumah mengajukan beberapa pertanyaan, seperti menanyakan apa maksud kedatangan kita, atau siapakah kita, atau saat kita ditanya mencari siapa, maka menjadi kewajiban bagi kita menjawab semua pertanyaannya dengan jujur dan jelas. Dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah, ia berkata, "Aku meminta izin untuk bertemu Rasulullah. Lalu beliau bertanya dari dalam rumah, 'Siapakah itu?' Aku menjawab, 'Saya.' Beliau bersabda, 'Saya,' seolah beliau membenci hal tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis di atas mengajarkan kita bahwa ternyata Rasulullah tidak menyukai seseorang yang tidak menjawab pertanyaan dengan jawaban yang jelas, alias membingungkan si penanya. 8. Menunjukkan raut wajah yang baik. Selama kita bertamu, kita harus perlihatkan akhlak sebagai seorang muslim yang baik dan penuh kasih sayang. Hal ini bisa dilakukan dengan menunjukkan wajah yang baik, manis, dan penuh senyum. Hal ini seperti yang diteladankan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, yaitu, "Tidak pernah Rasulullah melihatku sejak aku masuk Islam," kata Jarir bin Abdillah, "kecuali beliau pasti tersenyum kepadaku." Rasulullah juga sering bersabda, "Akan masuk dari pintu ini seorang laki-laki beruntung terbaik dan di wajahnya tersirat keindahan." Maka kemudian masuklah Jarir. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis di atas dapat kita tahu bahwa Rasulullah mencintai keindahan yang terpancar dari raut wajah orang yang baik dan tersenyum. 9. Mendoakan. Jika setelah si pemilik rumah menjawab salam dan mempersilakan kita masuk, kemudian memberikan suguhan atau jamuan pada kita, maka hendaknya kita membalasnya dengan doa kebaikan karena telah diterima dan dijamu dengan baik. Di antara doa yang diajarkan Rasulullah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa barik lahum fima razaqtahum. Artinya, ya Allah, ampuni dosa mereka dan kasihanilah mereka serta berkahilah rezeki mereka. Selain itu, dalam menikmati suguhan yang diberikan, kita dianjurkan untuk memakan atau meminum setelah dipersilakan. Kita juga tidak dianjurkan memilih-milih hidangan yang disuguhkan. Hal ini untuk menghargai usaha tuan rumah dalam menjamu kita sebagai tamu dengan baik. Nah, yang terakhir, yang ke-10, meninggalkan kesan yang baik. Hendaknya kita kalau bertamu meninggalkan kesan baik kepada si pemilik rumah, sehingga saat kita pulang, si pemilik rumah berdoa untuk kebaikan kita dan mengharapkan kedatangan kita kembali. Kesan baik bisa kita tinggalkan dengan melakukan hal-hal yang baik, mulai dari mengetuk pintu, duduk, sampai salam perpisahan yang baik pula. Oke guys, segitu dulu dari kami. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua ya. Amin. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you soon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.